izin bertanya ya Pak Ustadz. Oh ya silahkan, siapa tahu bisa saya jawab Ya, jadi pertanyaan gini, ini. Iya iya iya. saya tuh masih bingung antara perbedaan zakat, infak, dan sodako. Nah, mungkin Oh gitu. sama Pak Ustadz tahu dah apa perbedaannya itu. Oh gitu. Jadi kurang paham saya. Ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Jadi begini ya Dek. Jadi banyak teman-teman kita yang masih bingung kan. Oh nih saya zakat, padahal itu bukan zakat ya. Atau saya sedekah, saya infak, masih bingung dia nggak tahu apa artinya. Nah sekarang kita artikan ya. Jadi kalau zakat ini hukumnya wajib. Wajib. Zakat terbagi dua dia. Ada zakat nafsi namanya, yang memang dibebani oleh setiap jiwa. Dibebani kepada setiap jiwa. Seperti zakat fitrah. Ini kalau dia sudah bernyawa, ya entah itu masih kecil, pokoknya dia sudah berupa jiwa, maka dia wajib itu. Zakat. Zakat fitrah. Nah, kalau zakat mal ini artinya orang yang menzakatkan dari hartanya yang sudah kena nisab. Zakat mal namanya itu. Kalau itu bagi yang mampu. Nah, dari mana kita mengetahui apakah dia mampu dan tidaknya? Nisabnya itu maksimal 85 gram emas. Penghasilannya gitu. Jumlah totalnya, uang hartanya. Nah, sekarang misal begini. Anggaplah emas itu sekarang harganya 1 juta ya. Nah, genapkan dulu supaya gampang hitung kan. Anggaplah 1 juta per gram. 1 juta kali 85 gram emas. Kalau sudah segitu hartanya ya yang dia miliki, maka wajib dia zakat mal. Dia zakatkan hartanya itu. Nah, kemudian kalau infak ini adalah menginfakkan harta yang dia miliki ya. Itu tidak pakai nisab. Jadi terserah itu. Terserah ya. Misalnya ada orang yang minta kita beri, ada orang yang butuh pinjaman kita kasih. Ya, oh saya minjem lah, saya kasih nih, ada kedarnya. Atau ada orang janda yang selama ini tidak ada penghasilannya, kita berikan. Itu infak namanya. Kalau sedekah mirip seperti infak, tapi lebih umum sedekah itu. Sebagaimana Rasulullah mengatakan senyum adalah sedekah ya. Kemudian seorang suami memberikan istrinya sedekah. Ya, seorang laki-laki memberikan adiknya itu sedekah. Ya, kemudian orang yang membantu dengan tenaga sedekah. Orang yang sholat sunnah ya sedekah pada dirinya sendiri. Nah, itu termasuk sedekah. Jadi sedekah ini adalah pemberian dari seseorang yang berupa umum. Entah itu berupa tenaga, berupa harta, berupa pikiran ya, senyuman, atau berbentuk pertolongan kepada setiap orang. Nah, itu namanya sedekah umum. Tapi kalau infak ini sama hukumnya dengan sedekah, tapi infak ini berupa harta. Ya, berupa harta. Misalnya hartanya dikasih kepada orang, ya. Nah, tapi kalau zakat wajib hukumnya. Kalau yang dua ini sunnah. Yang dua ini sunnah. Sedekah, infak ini sunnah, ya. Kalau zakat wajib. Ya. Dan zakat terbagi berapa tadi? Dua. Terbagi dua. Zakat nafsi ya atau zakat fitrah. Iya. Zakat mal. Nah, kalau zakat nafsi ini takarannya per orang itu minimal 2,5 kg. Per orang. Per orang. Ya, kalau kita ragu timbangannya 2,5 kg. Karena kalau ngepas, kalau bagus kan timbangannya enggak masalah. Iya. Tapi kalau kurang berdosa kan kalau enggak sesuai dengan timbangan. Kalau lebih sedekah, maka kita mengambil amannya bisa 3 kilo. Minimal 2,5 kg, bisa juga 3 kilo. Ini untuk menghilangkan keraguan ya. Misalnya, timbangannya pas enggak 2,5 kg ya, kita nimbang ini. 3 kilo saja lah. Nah, ya, kalau lebih terhitung sedekah. Ya, yang wajibnya 2,5 kg itu minimalnya gitu. Berarti jadi misalnya kita kan zakat fitrah itu jadi setiap orang wajib ya. Wajib, misalnya begini. Kita punya saudara, ya saudara 6. Yang wajib zakat berarti apa? Kita 6 orang. Ya. Orang tua 2 orang. orang. Nah, atau ada orang yang kita asuh. Ya, misalnya ada orang yang mengadopsi istilahnya ya. Ya. Kita adopsi. Atau ada
pembantu kita yang tinggal sama kita. Ya, kita yang zakatkan boleh. Nah, berarti berapa orang? Misalnya kita bersaudara 6. Ya, Berarti 8 orang yang wajib zakat sama kedua orang tua. Ya. Loh, oh ada yang tinggal mbah saya sama saya misalnya. Dia nggak mampu, kita zakatkan juga, berarti 9 orang jumlahnya. Setiap jiwa harus, setiap jiwa itu. Jadi ditanggung sama orang tua gitu. Enggak sih, kita masing-masing boleh. Boleh. Iya, tapi kalau misalnya kita masih berupa anak-anak belum balik ya, maka orang tua yang menzakatkan. Nah, gitu. Artinya setiap jiwa itu harus dihitung. Kalau kita mampu lebih baik, misalnya, oh saya ini sudah muda, bisa mencari zakat sendiri, boleh zakat sendiri. Nah, karena itu diwajibkan pada setiap orang. Itu namanya zakat nafsi namanya. Nah, zakat fitrah namanya. Kalau zakat mal, tidak semua orang yang wajib. Yang wajib itu yang mampu. Nah, dari mana kita mengetahui kemampuan itu? Jatuh nisab. Nisab itu artinya takaran wajibnya. Kapan dia jatuh nisabnya orang zakat mal itu berapa tadi? 85 gram emas. Nah, 85 gram emas. Oh, misalnya hitungnya gimana? Cara menghitungnya gampang. Tinggal lihat harga emas sekarang. Kalau harga emas 500.000, 500.000 kali 85 gram emas. Kalau harga emas sekarang 900.000, 900.000 kali 85. Nah, itu dia. Kalau sudah kita jumlahkan, oh berarti sekian puluh juta. Baru dia wajib zakat mal. Zakat mal itu artinya dia menzakatkan sebagian dari harta yang dia miliki setelah jatuh nisabnya. Wajib bagi yang jatuh nisab. Nah, kalau tadi zakat fitrah itu adalah wajib kepada setiap jiwa. Nah, itu diwajibkan kepada setiap jiwa. Dia harus zakatkan dirinya. Nah, bagaimana kalau orang yang di bawah umur belum balik atau dia belum mampu mencarikan, maka orang tuanya wajib menzakatkan jiwa tadi itu gitu. Atau ada orang tua yang tinggal sama kita ya. Nah, itu. Nah, jadi beda ya. Zakat hukumnya wajib. Infak itu kifayah ya. Ada juga sama hukumnya dengan sedekah. Tapi sedekah itu lebih umum. Lebih umum maknanya. Karena sedekah itu tidak harus berupa harta. Berupa senyuman. Misalnya kita miskin, ya, enggak punya harta, cukup banyak senyum kepada orang gitu. Tapi jangan milih-milih nanti cewek aja yang disenyumin, dia bukan sedekah namanya, itu playboy namanya itu aja. ya itu sih. Nah, misalnya ada orang lewat, Assalamualaikum, senyum, Masya Allah. Orang yang disenyumin bahagia, itu sedekah. Sedekah ya, senyum saja sudah sedekah. Tapi jangan senyumnya ada maunya gitu kan, atau jangan senyumnya ke cewek aja gitu, atau jangan senyumnya tiba-tiba nggak ada sebab, berarti kan gila itu nanti. Nah gitu. Berarti kan tadi zakat ya. Ya, coba tanya dulu, supaya saya paham nggak adik ini mengenai zakat tadi itu, saya tanya dulu. Coba zakat tuh kayak gimana nih? Zakat tuh jadi intinya jadi zakat itu hukumnya wajib. Nah, dan zakat terbagi berapa? Terbagi dua. Nah, mana dia? Zakat fitrah sama zakat mal. Ya. Kalau fitrah itu wajib pada setiap jiwa. Kalau mal? Mal setiap orang bagi yang jatuh nisabnya. Ya, nisab tuh mana takarannya? 85%. 85 gram emas. Ya. Contohnya gimana misalnya, hitungannya gimana? Jadi kalau misalnya kita tidak tahu harga 85 gram emas, cari tahu dulu kita harga sekarang emas itu 1 gramnya berapa. Nah, itu maksud saya. Misalnya 500 per gram. Nah, berarti 500 dikali 85. Nah, baru jatuh nisabnya. Hukumnya wajib kalau sudah jatuh nisab. Nah, zakat mal hukumnya wajib pada setiap jiwa. Zakat fitrah namanya. Kalau yang tadi zakat mal yang 85 gram takarannya. Kalau infak memberikan seseorang berupa harta tapi tidak pakai timbangan, tidak pakai nisab, dia bebas. Ya, infak menafkahkan sebagian harta, misalnya ada orang yang sakit, tidak mampu biaya kita berupa harta. Tapi kalau sedekah lebih umum maknanya. Seorang suami memberikan istri itu sedekah. Seorang kakak memberikan adik sedekah. Orang lewat kita senyumin sedekah. Orang butuh bantuan kita kasih solusi sedekah. Orang kasih senyuman pun sedekah. Orang yang sedekah pada dirinya, contohnya mana? Dia sholat sunnah, rajin sholat sunnah, itu sedekah udah itu pada dirinya. Nah, ini sedekah itu lebih umum, ya, lebih umum. Kalau infak
memberikan orang berupa Harta. Kalau sedekah ini banyak, memberikan orang bantuan berupa pikiran, berupa bantuan apapun pokoknya. Ya solusi, musyawarah kepada orang yang butuh bantuan itu sedekah ya. Nah, Berarti tadi kan kita bahas zakat ya Pak Ustadz. ya. Berarti otomatis ada yang menerima ya. Mm-mm. Nah, menurut Pak Ustadz gitu atau ada gimana gitu syarat-syarat untuk penerima atau gimana? Menerima. Oh, ya, Masya Allah, ini adik ini luar biasa nanyanya ini. Jadi pertama kita harus tahu hukum zakat itu kan pertama Rasulullah SAW bersabda bunyal Islamu ala khamsin ya. Jadi Islam ini dibangun dari 5 perkara. Yaitu rukun Islam ya. Maksudnya itu pertama bersyahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Islam dibangun di atas 5 perkara. Nah, sekarang kan adik nanya masalah zakat nih. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah." Jadi yang dikatakan Islam yang tegak, Islam yang kokoh itu adalah orang yang senantiasa apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Ikhlas itu mengikuti perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia apa? Menunaikan zakat. Jadi bagaimana kalau orang yang tidak menunaikan zakat berarti belum tegak Islamnya. Wajib hukum zakat itu ya. Pertama, wajib hukumnya zakat tuh. Kalau infak kifayah, kalau sedekah sunnah. Nah, itu dia. Nah, sekarang siapa yang menerimanya? Ada berapa? 8. Mustahil. 8 golongan atau 8 sasaran. Ya, pertama fuqara, fakir artinya. Miskin. Loh, beda fakir miskin. Beda. Bedanya mana? Kalau orang fakir seandainya dia bekerja hari itu misalnya ya, dapat 100.000. Tetap nggak cukup dia. Pas-pasan gitu. Bukan pas-pasan. Nggak cukup, tuh fakir. Misalnya dia dapat sehari 100.000, dia belanja, dia pakai beli obat, dia kurang, itu fakir. Tetap kurang. Dia bekerja setiap hari, penghasilannya 100.000 tetap kurang, itu fakir. Kalau miskin, dia pas-pasan, nabung nggak bisa. Seandainya tiba-tiba ada musibah hari itu, nggak dapat dia lagi uang, itu namanya miskin. Atau ada tamu yang datang sekeluarga, ya Allah, uang tadi kita pakai pas-pasan, nggak ada lagi, itu miskin namanya. Ya, kalau fakir gimana nih? Fakir itu Selalu kurang, selalu kurang. Dia dapat kerja hari itu, kurang terus, itu namanya fakir. Kalau miskin nih pas-pasan. Ya, misalnya dia dapat kerja 100.000, pas-pasan sudah untuk hari itu saja. Nggak bisa lagi dia nyari lagi, itu namanya miskin. Nah, pertama sasaran zakat itu mana? Orang fakir. Kedua miskin. Orang miskin. Kemudian apa? Ketiga. Amil. Amil ini artinya orang yang tugasnya menyalurkan zakat. Amil, boleh menerima zakat amil nih. Seperti misalnya amil mengadakan penerimaan zakat di masjid tuh amil. Atau yayasan. Ya yayasan apa namanya misalnya. Yang yayasan itu punya lembaga anak yatim, jompo, atau dia menaungi kehidupan janda. Nah, yayasan itu namanya amil. Pokoknya amil nih yang dia punya kegiatan tugasnya menyalurkan zakat tuh amil. Berarti apa tadi? Fakir, miskin, amil. Kemudian orang apa? Mu'alaf. Oh, wajib. Mu'alaf ya, dia menerima zakat. Tapi mu'alafnya lihat dulu. Kalau mu'alafnya dulu tahun 90 ya bukan mu'alaf. Artinya mu'alaf yang baru-baru, orang-orang yang baru. Artinya mu'alaf tuh orang baru masuk Islam. Ya kalau sudah bertahun-tahun, misalnya ada orang sekarang dia Assalamualaikum, saya mu'alaf. Kapan mu'alafnya Pak? Dulu tahun 2000, bukan mu'alaf namanya, sudah itu orang muslim. Yang namanya mu'alaf itu ya yang baru masuk Islam, kan butuh bantuan kan? Iya. Pertama dia diacuhkan di keluarganya, dibuang sama keluarganya. Dia masuk Islam, keluarganya sudah nggak ada yang suka, kesulitan hidupnya mu'alaf ini. Nah, dia butuh bantuan, tuh wajib terima zakat. Nah, berapa tadi sudah? Berapa sudah? Fakir, miskin, amil, mu'alaf 4. Mu'alaf 4. Nah, kemudian yang kelima apa? Ya, ghorimin. Ya. Atau ariqab. Ariqab ini artinya budak. Oh, budak. Yang dimerdekakan. Iya, merdeka. 5. Kemudian al-ghorimin. Al-ghorimin ini
orang yang dia banyak beban. Banyak beban sama orang ini. Misalnya, saya ini seorang bapak ya. Bebannya banyak. Tanggungannya banyak. Ya, seandainya dia punya penghasilan pun tidak bisa beban-bebannya itu terpenuhi. Termasuk hutang misalnya. Ada orang yang misalnya dia kaya dulu ya. Terkenal dia kaya. Wih, penghasilannya 1 miliar misalnya. Tiba-tiba Allah menguji, terbalik kehidupannya menjadi orang miskin, ya. Hutangnya banyak. Seandainya dia dapat penghasilan 200.000, pengeluarannya 100.000, tapi kan hutangnya banyak. Walaupun dia punya sisa penghasilan misalnya hari itu, tapi hutangnya banyak dan hutang itu tidak bisa cepat dibayar misalnya. Dan orang ini hidupnya Masya Allah sekarang sangat susah, itu boleh menerima zakat. Ya, yang namanya orang kaya itu kan beda tadi ya. Miskin, fakir. Nah, orang kaya bangkrut misalnya, atau al-uji dia dengan ujian tadi, terbalik kehidupannya, berarti dia termasuk dua ini sudah. Kalau nggak miskin ya fakir kan gitu ya. Kaya dia dulu kayaknya kan gitu. Nah, kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini anak orang jalanan, bukan anak jalanan sekarang yang ngamen di perempatan, bukan. Maksudnya ada orang yang dia hijrah misalnya, dia orang Jawa nih, datang ke Lombok untuk ilmu misalnya. Atau dia lagi berjalan, kebetulan di tempat itu ada orang yang menyalurkan zakat, maka wajib dia dikasih. Itu namanya orang jalanan, bukan anak jalanan yang seperti yang sekarang dia ngamen di setiap perempatan atau dia ngamen di setiap pojok toko. Itu bukan anak jalan, itu anak jalanan asli itu namanya. Bukan maksudnya anak jalan yang dalam hadis ini, bukan. Jadi apa? Fakir, miskin, amil, terus kemudian mu'allaf, kemudian ariqob. Nah, udah itu. Ya, al-ghorimin. Ibnu Sabil, itu dia. 7 berarti semuanya gitu. Ya. Nah, 8. Lagi kan budak itu, kalau budak itu ghorimin. Ya. Ariqob. Kalau budak itu sekarang sudah nggak ada budak. Artinya kalau memang nanti suatu saat Islam jaya berperang, kemudian ada budak lagi ya, harus kita berikan dia budak yang sudah ada perjanjian untuk dimerdekakan gitu. Nah itu. Ya itu sudah paham dah ya? Paham salah ya? Paham. Ya karena percuma kita nanya kalau nggak paham kan. Pertama hukum zakat apa tadi? Wajib. Nah, zakat terbagi berapa? 2. Zakat mal. Zakat lagi Pak Ustadz. Oh iya boleh kalau jadi mau nanya gini, lagi. Misalnya kita tuh lagi di jalan ya. Terus sedangkan ada orang minta-minta. Nah, sedangkan kita tahu latar belakangnya orang itu misalnya, kita kenal lah gitu ya. Kita kenal lah latar belakangnya. Nah, kita misalnya latar belakangnya itu dia misalnya itu sukanya mabok, judi. Nah, dia itu ngemis-ngemis. Nah, kita kan udah tahu latar belakangnya dia, tapi kita ngasih ke dia. Nah, kita ngasih misalnya uang segini dah, 100 misalnya. Nah, si uang itu kita masuk ke pahala atau gimana? Oke. Oh, bagus, Ben. Ini Masya Allah pertanyaan. Memang ini pertanyaan ini realita ya. Realitanya memang ada sekarang itu pertanyaan ini. Kenapa? Saya juga sering mengalami, kadang bingung kan. Kadang juga yang minta-minta ini pinter, ngamen dia kan. Kalau yang istirahat di lampu merahnya Ustadz, yang dinyanyikan selawat gitu. Kalau yang dilihat orangnya istirahatnya pirang-pirang, dinyanyikannya nanti lagu yang gimana ya. Nah sekarang begini. Pertama hukum asal kita bicara ya. Memberi itu adalah sifat yang baik ya, terpuji ya. Pertama ya, sifat terpuji. Kemudian yang kedua juga memberi infak sedekah kan hukumnya sunnah ya. Sunnah. Nah, sekarang persoalannya lagi ini bagaimana hukumnya kalau yang kita berikan, loh, ini anak ini kan yang biasa togel ini. Yang biasa judi ini. Atau loh, ini yang minta ini suka minum anak ini. Ya, kalau memang kita tahu akibatnya atau yang dia minta-minta itu untuk seperti itu ya jangan dikasih. Jangan dikasih. Bahkan kalau kita memberi itu menolong gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala firman, "Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Saling tolonglah kalian dalam kebaikan dan perkara yang menuju ketakwaan itu kan. Ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, saling tolong. Harus itu. Nah, itu perintah. Ya, tapi kalau memberi ke orang tadi jangan nanti setiap hari dipakai dia beli bir, pakai mabuk atau pakai judi, togel apanya. Berarti kita saling tolong dalam kejelekan. Wala ta'awanu al ismi wal udwan. Itu jatuhnya. Jadi jangan. Tapi kalau kita nggak tahu secara umum nih misalnya
ada orang tua sekali memang, karena ini tidak bisa kita salahkan sebenarnya. Di satu sisi kita membolehkannya karena begini sih, karena umat Islam ini kan banyak yang belum paham tentang zakat, banyak yang enggan berinfak, sehingga salah satu korban adalah banyak umat-umat Islam yang miskin tidak kebagian zakat itu, sehingga dia minta-minta gitu. Jadi kita ini tidak bisa menyalahkan 100% kepada mereka gitu. Tapi juga bingung kita memilih sekarang ini. Ada mereka yang memang kerjaannya minta-minta aja, dia nggak kerja. Nah kalau itu jangan dikasih. Yang dia hanya minta-minta, jangan dikasih itu. Ya, nggak boleh itu ngasih Malas orang. itu ya berarti. Iya, itu nggak boleh itu. Termasuk kita memberikan orang support agar dia malas, itu namanya itu. Memang ada sekarang kita lihat pagi naik angkot, dilepas di mana gitu. Ntar sore dijemput. Tapi kalau emang kita tahu orang itu memang dia orang miskin ya, dan tidak pernah disentuh dengan pemberian orang karena dia nggak ditahu, ya kita kasih. Misalnya ada yang minta-minta, ya Assalamualaikum, ya Kang kita minta uang mau beli apa, kasih. Kalau emang kita tahu dia miskin, ya dia butuh, kasih. Ya bahkan kalau nggak kita kasih berdosa. Apalagi kita ngasihnya berupa sesuatu yang bentuknya dia pakai ibadah itu mengalir. Ya, nah ini yang perlu adik harus ketahui juga. Jadi pemberian ini pertama tingkatannya zakat. Yang kedua kan tadi infak. Yang ketiga sedekah. Yang keempat wakaf. Nah, ini sama mirip-mirip ya. Ini ada ganjarannya semua. Kalau wakaf ini adalah memberikan sebidang apapun kepada orang untuk kebutuhan umum. Misalnya adik ini punya rumah besar kan? Ya, di sampingnya ada tanah kecil dikit. Nah, buatkan kamar mandi atau MCK umum. Tulis saja untuk umum. Nah, diwakafkan. Dan beritahu keluarga bahwa itu wakaf. Takutnya nanti ketika meninggal dunia dianggapnya warisan, diambil lagi wakaf itu nggak boleh itu. Ya, wakaf itu nggak boleh bukan warisan wakaf itu. Ya. Kalau sudah wakaf itu artinya hak milik umum. Hak milik umum yang kita berikan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Gitu, bukan kepada orang. Wakaf itulah suatu pemberian kita yang perjanjiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada orang. Wakaf itu artinya nanti ini saya berikan khusus kamu, bukan. Lain hibah. Kalau hibah itu hadiah. Misalnya saya punya tanah sebidang nih. Ada anak tinggal sama saya pinter, masya Allah. Dia belajarnya rajin. Nih saya hadiahkan kamu tanah sebidang. Namanya hibah. Tapi kalau wakaf itu untuk umum. Yang kita berikan turun-menurun terus untuk kebutuhan umum kaum muslimin. Seperti sumur, jalan. Ada kampung di rumah. Di belakang, misalnya kita punya rumah besar di pinggir jalan nih. Ya. Orang ini untuk menempuh kampung di belakang harus keliling lewat sana, 5 kilo baru bisa ke sini. Muter. Nah, sementara kalau kita buatkan gang di sini, buat gang sedikit saja bisa masuk orang satu kampung ke belakang. Coba berapa pahala kita itu? Pertama untuk orang keluar belanja, keluar sekolah, keluar beribadah, keluar Jumatan, keluar masya Allah besar pahala kita kan. Misalnya sekarang ada kampung di sini. Sementara rumah kita di pinggir jalan raya, besar. Orang ini untuk ke kampung ini keliling, harus ke sana dia. Muter. Belum macetnya, belum apanya kan. Nah, setelah kita wakafkan tanah kita, setengah meter saja misalnya. Cukup motor yang masuk, nggak boleh mobil misalnya ya, setengah meter. Sampai ke belakang. Masya Allah, bagaimana pahala kita. Itu namanya amal jariyah. Sedekah amal jariyah. Itu namanya. Amal jariyah itu artinya amal kita yang kita sedekahkan, infakkan terus menerus mengalir, walaupun kita meninggal dunia terus dia berjalan pemakaiannya. Termasuk berupa sarana mewakafkan Quran, ya, itu sedekah jariyah. Kemudian mewakafkan misalnya sejadah untuk masjid. Bayangkan semua orang yang pakai. Apalagi mampu bangun masjid. Oh, saya punya tanah 10 hektar. Nanti yang 10 arahnya masjid beserta halamannya, dan kita bangunkan ruangan untuk orang yang sapar, bisa nginep di sana. Hotel gratis misalnya, masya Allah. Itu namanya sedekah jariyah. Pemberian yang rupanya mengalir terus pahalanya. Alhamdulillah, masya Allah. Nggak terasa waktu ini kita ngobrol-ngobrol. Memang ngobrol masalah agama ini nggak terasa. Apalagi kita senangi ya perkara itu. Kalau kita cinta kepada suatu pekerjaan, nggak terasa dia.
Coba kalau kita nonton bola misalnya, sampai setengah jam, nggak terasa. Pas pengajian, baru pembukaan ngantuk sudah. Gimana aja, paham tadi? Insya Allah paham. Paham. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya artinya nanya itu kita harus detail juga nanyanya, karena yang namanya kita nanya itu butuh pengertian kan? Iya. Paham ya tapi ya? Paham. Alhamdulillah, masya Allah. Ya kurang lebihnya lah itu pengetahuan yang saya miliki. Oke. Semoga bermanfaat ya. Siap, Ahmad. Ya, alhamdulillah. Makasih Ya, banyak ya Pak ya. Ustadz atas penjelasannya. Oh ya. Ya alhamdulillah sama-sama. Mudah-mudahan Ustadz sehat selalu. Oh, ada juga harus begitu juga ya, Bisa mudah-mudahan bertemu ya. kembali. Insya Allah. Nanti kapan-kapan kita main-main lagi ke sini ya. Nanti kalau emang ada ketemu ya kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Ya, sebaiknya kita tutup dulu supaya lebih berkah ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.